Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Dalam kehidupan manusia ada beberapa hal yang pasti, yang tidak dapat dihindari oleh siapapun juga dalam menjalaninya di dunia ini. Misalnya, setiap manusia hidup pasti dimulai dengan kelahiran dan diakhiri dengan kematian. Setiap manusia hidup pasti mengalami pencobaan, ujian, godaan, tantangan, masalah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hidup orang percaya dapat diumpamakan sebagai medan peperangan. Ada musuh-musuh yang selalu mengintai dan setiap saat siap menyerang saat kita lengah. Peperangan kita ini bukanlah peperangan fisik, tetapi peperangan melawan iblis sebagai musuh utama kita. Berperang melawan kedagingan kita, juga berperang melawan masalah-masalah dalam hidup ini. Iblis tidak pernah berhenti menyerang manusia. Iblis akan menyerang pikiran manusia untuk membawa manusia jauh dari Allah dan kembali menikmati dunia, seperti dalam Roma 12 ayat 2. Iblis juga menyerang tubuh manusia dengan sakit penyakit, tubuh dan jiwa, seperti kegilaan. Iblis juga bisa mengganggu manusia untuk tidak suka berdoa, tidak suka membaca firman Tuhan, dan memenuhi manusia dengan pikiran-pikiran kotor, pemberontakan, dan kejahatan. Semua itu dilakukan dengan cara menipu dan mendakwa kita melalui pencobaan, godaan, dan sebagainya. Alkitab juga mencatat dalam Matius 4 ayat 1-11 bahwa Yesus juga dicobai sama seperti manusia, tetapi tidak jatuh di dalam dosa. Iblis mencobai Yesus yang sedang lapar setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, menunjukkan bahwa iblis akan mencobai setiap orang, terutama terkait dengan kebutuhan dan keinginan daging. Jelas sekali bahwa hidup di dalam Tuhan bukan berarti tanpa rintangan atau hambatan. Justru sebaliknya, kita akan diperhadapkan dengan pencobaan, godaan, tantangan, dan masalah-masalah yang bisa datang sewaktu-waktu. Pencobaan yang dialami Yesus juga dialami oleh semua manusia. Yang pertama, mengubah batu menjadi roti. Pencobaan ini mengenai keinginan daging, termasuk di dalamnya semua kebutuhan fisik. Yesus menolak menggunakan kuasanya hanya untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dirinya sendiri. Demikian kita hendaknya tidak menggunakan kuasa Allah hanya untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan diri kita sendiri. Kita tidak boleh menggunakan kuasa Allah untuk memenuhi kebutuhan fisik semata-mata, tetapi terlebih lagi untuk kebutuhan rohani. Dengan kuasa Tuhan, kita memperkuat iman percaya dan penyerahan total hidup kepada Allah. Dengan kuasanya kita meningkatkan hubungan dengan Tuhan melalui ibadah dan hubungan dengan sesama melalui komsel. Yang kedua, sengaja menjatuhkan diri dengan keyakinan kasih Allah akan selalu menopang kita. Iblis selalu mencobai manusia untuk menuntut kasih Allah. Seringkali manusia berbuat sesuatu kebodohan hanya untuk membuktikan bahwa kasih Allah bagi dirinya. Bahkan manusia tidak lagi mengandalkan Tuhan karena merasa kasih Tuhan akan selalu menyertai setiap jalannya. Yang ketiga, menyembah iblis. Iblis akan selalu berusaha membawa setiap orang percaya untuk tidak tunduk kepada Allah. Dia akan menawarkan kekayaan dunia dengan segala kemegahan dan kenikmatannya. Iblis menawarkan juga ketenaran dan popularitas dunia. Memang pada kenyataannya manusia dapat dengan mudah menggantikan Tuhan dengan kekayaan, kenikmatan, kemasyhuran, dan lain sebagainya, sehingga kita tidak lagi terikat kepada Tuhan, tidak lagi beribadah, tidak lagi berdoa, tidak lagi membaca firman. Sadarkah kita bahwa ketika kita terikat dosa atau sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, sebenarnya kita sedang menyembah iblis? Mengapa Tuhan mengizinkan ada peperangan dalam hidup? Karena di balik itu Tuhan hendak memberikan kemenangan bagi kita. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Rancangan Tuhan atas kita bukan sekedar memberkati kita, tapi Ia juga menghendaki kita menjadi orang-orang yang berkemenangan, menang atas musuh, menang atas masalah sebesar apapun, dan untuk menjadi pemenang ada harga yang harus dibayar. Kita tak akan punya kekuatan dalam berperang bila kita tidak memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata rohani seperti dalam Efesus 6 ayat 10-20, dan sikap yang selalu berjaga-jaga dalam doa setiap waktu dalam roh. Karena iblis mundur untuk mencari waktu yang lebih baik seperti dalam Lukas 4 ayat 13. Ada perbedaan yang jelas mengenai masalah yang timbul karena pencobaan dari iblis dan ujian yang diizinkan Tuhan. Yang pertama, setan mencobai kita agar kita jatuh dalam dosa.
tinggal dalam lumpur dosa dan tidak keluar dari kubangan dosa. Sedangkan ujian akan meningkatkan ketekunan kita dan menjadikan kita serupa dengan Kristus. Yang kedua, pencobaan iblis tujuannya agar kita meninggalkan Tuhan. Sedangkan ujian tujuannya agar kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, pencobaan iblis dimulai dengan keindahan, kecantikan, kenikmatan, dan berakhir dengan kepahitan, penyesalan, dan kerusakan. Sedangkan ujian dimulai dengan kepahitan, kesengsaraan, dan penderitaan, tetapi diakhiri dengan kebahagiaan, kedewasaan, dan kemenangan. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, oleh karena itu bagi kita orang percaya, kita harus belajar menerima dan menghadapi semua masalah yang terjadi dalam hidup kita sebagai ujian. Bahkan Alkitab mengajar kita untuk menganggap sebagai suatu kebahagiaan apabila jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, seperti dalam Yakobus 1 ayat 2. Karena pencobaan-pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita, seperti dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.